Mungkin dari kalian masih banyak yang bingung ya, Galaxy M54 itu sebagus apa sih sampai harganya bisa sedikit di atas A54. Nah, apakah otomatis lebih bagus E54 ini? Dan bedanya apa sih sama Galaxy A54? Ya udah, tanpa panjang lebar, langsung aja kita bahas perbedaan Samsung Galaxy M54 dan A54 ini. Pertama kita ngomongin desain dulu ya. Yang sama dari kedua HP ini adalah desain kameranya yang minimalis tanpa housing. Sisanya cukup berbeda. Pertama dari material bodi belakangnya beda. M54 pakai bodi plastik yang ada efek pantulan kayak metallic brush. Kalau A54 pakai kaca glossy. Terus sisi bodi M54 itu agak melengkung ya. Ini bikin M54 lebih nyaman buat digenggam. Kalau A54 itu bener-bener flat. Di bagian depannya juga flat. Kalau M54 masih ada yang menonjol keluar dari frame. Frame samping sama-sama plastik, tapi finishingnya M54 itu glossy, kalau A54 kayak Dove aluminium. Secara desain tentu lebih premium A54, walau M54 lebih nyaman buat digenggam. Belum lagi A54 udah ada sertifikat IP67. Dan yang pasti ukurannya juga berbeda. M54 itu lebih besar. Ke bagian layar, keduanya sama-sama pakai desain punch hole di bagian tengah. Tapi ukuran punch hole A54 sedikit lebih kecil. Nah, untuk bezelnya beda nih. Kelihatan bezel sampingnya lebih tipis M54 dibanding A54. Mungkin karena Samsung pengen kasih kesan agak simetris ke A54, jadi agak ditebelin. Bezel bawahnya sebetulnya mirip, tapi mungkin karena ukuran M54 yang besar, jadinya kasih kesan yang lebih tipis dibanding A54. Untuk spek layar agak sedikit berbeda nih. M54 pakai Super AMOLED Plus, kalau A54 pakai Super AMOLED. Untuk brightness kalau saya adu, kelihatan sedikit lebih cerah A54. Tapi bedanya belum terlalu jauh juga. Keduanya ada fitur Vision Booster. Untuk karakter warna layarnya agak sedikit berbeda. Kalau saya lihat, warna di M54 itu lebih kontras dibanding A54. Tapi keduanya udah support HDR10+. Layar keduanya juga sudah sama-sama smooth. Refresh rate-nya di 120Hz. Yang beda di A54 itu adaptif, jadi bisa pindah otomatis antara 60 dan 120Hz. Kalau M54 konstan di 120Hz, jadinya memang lebih boros, tapi baterai M54 kan juga lebih besar. Letak fingerprintnya beda nih. M54 digabung sama tombol power di samping, yang menurut saya lebih praktis. Kalau A54 di bawah layar, jadi lebih futuristik. Ke bagian hardware, chipset yang dipakai keduanya sama, Exynos 1380. Kapasitas RAM juga sama, 8GB dan sama-sama ada fitur RAM Plus hingga 8GB juga. Jadi secara performa di antara keduanya ini sangat mirip ya. Performa multitasking juga mirip banget. Pas saya tes ngedit video, kalau hingga resolusi 4K 30fps masih lancar, paling preview udah rada ngadet aja pas 4K 60fps. Tapi wajar ya. Pas diadu render pun sama di antara keduanya. Kalau untuk storage, pas saya tes ternyata lebih cepet yang dipakai M54 ya. Nah, untuk performa gamingnya gimana? Secara chipset sama, jadi performanya kurang lebih sama juga. Untuk detailnya kami pernah bikin video tes gaming A54. Paling di game Mobile Legends, M54 itu settingan grafisnya pas saya tes masih mentok di grafis high, frame rate 60fps. Kalau di A54 udah dapat update yang bisa jalan di grafis ultra, frame rate super. Harusnya tinggal tunggu waktu buat M54 dapat updatean yang sama. Untuk speaker beda nih. A54 udah stereo kalau M54 masih mono, tapi Dolby Atmos-nya sama-sama bisa dinyalain tanpa colok headset. Saya sebetulnya kurang paham kenapa M54 masih mono. Apakah karena butuh space yang besar buat nampung baterainya yang lebih besar? Dan sayangnya nggak dikasih kombinasi berupa audio jack juga kayak di M34 ya. Terus untuk UI-nya sama-sama pakai One UI. Secara fitur yang saya lihat sih nggak ada yang beda. Sama-sama ada link to Windows, multi devices, secure folder, terus ada NFC juga. Dan masalah update software harusnya juga sama, 4 kali OS update plus 5 tahun security update. Nah, sekarang A54 udah dapat One UI 6 terbaru, harusnya M54 gak lama lagi juga nyusul. Oh ya, untuk vibration motornya ini mirip di antara kedua HP ini ya. Jadi getarannya udah mirip sama HP kelas atas lah ya. Ke sektor kamera, Galaxy M dan A54 pakai setup triple kamera di belakangnya. Tapi sensornya beda semua. Resolusi kamera makro dan ultrawide-nya berbeda. Kamera utamanya juga berbeda, 108 versus 50 megapiksel. Tapi keduanya sama-sama ada OIS. Kalau kamera selfie-nya sih sama di antara keduanya. Mode kamera sama juga di antara keduanya. Ada mode Pro, Pro Video, dan ada hyperlapse-nya juga. Jadi kita langsung bahas aja hasil kameranya ya. Untuk kamera ultrawide-nya, yang paling kelihatan itu beda di FOV lensanya ya.
A54 itu sudut pandangnya lebih lebar lagi dibanding M54. Tapi selebihnya, secara mengejutkan mirip di antara keduanya. Awalnya saya pikir kualitas 8 megapikselnya M54 bakal mirip M34. Tapi ternyata enggak. Paling sedikit kalah tajam aja sama 12 megapikselnya A54. Tipis doang, itu pun kalau bener-bener di zoom baru kelihatan. Kualitas lensanya pun sangat mirip di antara keduanya. Dynamic range pas photo backlight pun mirip. Paling kadang beda di karakter warna dikit aja. Di kondisi low light pun secara mengejutkan masih lumayan mirip di antara keduanya. Ya paling M54 kalah tajam aja dikit. Pas di kondisi yang sangat gelap, kalau diperhatikan secara detail baru agak kelihatan bedanya. Detail di A54 sedikit lebih tajam dibanding M54. Terus kalau kamera utamanya gimana? Pas di kondisi terang, banyak hasil foto yang mirip banget. Paling beda di kontras dikit. Di situasi tertentu, A54 kelihatan warnanya cenderung lebih fit, warna birunya itu lebih menyala. Tapi kadang A54 jadi agak lebih kuning, apalagi pas kondisi mendung ya. Bisa jadi kuning banget. Secara warna menurut saya masih lebih konsisten di M54. Untuk dynamic range pas foto backlight, masih lebih lebar M54 juga dibanding A54. Detail dan ketajaman mirip, tapi pas saya adu foto zoom, ternyata hasil dari M54 lebih tajam dibanding A54. Awalnya saya pikir 108 megapiksel M54 ini bakalan kayak A73 kemarin, yang foto zoomnya kurang ya, kalah sama A54. Ternyata yang di M54 ini lebih bagus, malah lebih bagus dibanding A54. Keduanya ada mode portrait, hasilnya mirip, dan keduanya belum ada pilihan 2 kali zoom di mode portrait. Di kondisi low light, kalau dilihat memang mirip banget di antara keduanya. Tapi kalau saya perhatikan secara detail, kebanyakan hasil foto M54 detailnya sedikit lebih tajam dibanding A54. Overall sih, kamera utamanya sedikit lebih bagus M54 dibanding A54. Kalau untuk kamera selfie, hasilnya sangat mirip di antara keduanya. Dan sama-sama ada mode portraitnya juga. Nah, untuk perekaman video, kamera ultrawide M54 mentok di Full HD 30fps dan A54 bisa hingga 4K 30fps. Ini karena resolusi kamera yang lebih tinggi ya. Pas kondisi terang sih paling beda sedikit di warna, sama A54 lensanya lebih lebar. Selebihnya saya merasa masih mirip di antara keduanya. Tapi pas masuk di kondisi low light, lebih kelihatan perbedaannya. M54 noise-nya lebih banyak dibanding A54. Jadi hasilnya masih lebih mending A54 pas kondisi low light. Kalau kamera utamanya pilihan resolusinya sama, bisa hingga 4K 30fps dan di Full HD bisa 60fps. Nah, kalau ini hasilnya mirip, terutama dari detail dan ketajaman. Paling sedikit beda di warna aja. M54 itu kalau saya lihat sedikit lebih hangat warnanya. Tapi pas di kondisi low light, hasilnya sangat mirip di antara keduanya. Sayangnya keduanya belum ada fitur portrait video. Keduanya ada video stabilisasi ya, tapi M54 ini baru bisa hingga Full HD 30fps saja, sama kayak A54 pas awal keluar dulu. Kalau A54 sekarang udah bisa di 4K juga, walau di Full HD 60fps-nya belum dinyalain sama Samsung. Untuk kamera depan, pilihan resolusinya sama, bisa hingga 4K dan di Full HD bisa hingga 60fps. Untuk hasilnya agak beda di warna aja. Di M54 itu warnanya lebih kuning dibanding A54. Karena Galaxy M series biasa ngandelin baterai, jadinya kapasitas baterainya beda. M54 itu 6000 mAh, kalau A54 kapasitasnya 5000 mAh. Nah, pas saya ajak nonton YouTube sekitar 3 jam, baterai M54 lebih awet 4%. Ini di settingan layar smooth, keduanya jalan di 120Hz. Pas saya tes nonton TikTok selama 1 jam, keduanya sama-sama berkurang 7%. Ini karena layar A54 adaptif dan di TikTok dia turun ke 60Hz. Tapi pas saya adu di settingan layar 60Hz, M54 bisa lebih hemat dikit. Ini saya adunya 1 jam dan mungkin kalau tes 12 jam, bedanya bakal kerasa lumayan. Untuk charging, keduanya sudah support super fast charging 25 watt ya. Kesimpulannya gimana? Menurut saya kalau kalian memang butuh baterai yang lebih besar, mungkin susah cari akses colokan pas lagi kerja, terus suka sama HP yang ukurannya besar tapi masih nyaman digenggam, dan butuh kamera utama yang bagus terutama buat ngezoom, Galaxy M54 bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi kalau kalian cari HP yang lebih all-rounder dengan desain yang lebih premium, kamera yang bagusnya itu cukup berimbang dan butuh stereo speaker, tentu A54 lebih menarik. Saya sendiri pun mengingat harganya yang mirip, masih lebih pilih Galaxy A54 ini. Jadi pilih aja sesuai sama kebutuhan kalian ya. Oke, itu tadi video perbandingan kedua HP ini. Dan terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stop.